Hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita, masih dalam pembahasan fikih dasar yang berkaitan dengan jual beli. Fikih dasar siara hubunganna kanca jual beli. Kebetulan yang kita bahas adalah sebab-sebab yang menjadikan jual beli haram. Karena sebenarnya jual beli ini halal. Hukum asal dalam jual beli adalah halal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ahallallahu al-bay', dan Allah menghalalkan jual beli. Cuman ternyata jemaah sekalian, jual beli yang halal itu dia bisa berubah menjadi haram karena beberapa sebab. Setelah dipelajari oleh para ulama, ternyata sebab yang bisa menjadikan jual beli yang halal menjadi haram, sebabnya itu ada 3. Yang pertama, az-zulmu, kezaliman. Dalam jual beli itu ada unsur kezaliman, haram jadinya. Si kedua, ar-riba. Di dalam jual beli itu ada riba, haram jadinya. Yang ketiga, al-gharar. Di dalam jual beli itu ada gharar, ada ketidakjelasan, haram jadinya. Ya. Jadi telu simia, si nyebabang jual beli ini haram. Si pertama, kezaliman. Si kedua, riba. Si ketelu, gharar. Si ngarninna gharar, ketidakjelasan. Alhamdulillah, sebab si pertama sudah selesai kita bahas, kezaliman. Contoh-contoh jual beli siara li dalamna kezaliman, alhamdulillah selesai kita bahas. Sekarang kita masuk ke dalam sebab yang kedua, yaitu ar-riba. Ya, si miyak jual beli jadi haram, ar-riba. Para jemaah sekalian, secara bahasa Arab, ar-riba artinya az-ziyadah, pertambahan. Ar-riba artinya az-ziyadah, pertambahan. Itu makna riba secara bahasa. Promo lebih, itu riba. Sedangkan menurut istilah para ulama, riba adalah ziyadatu ahadil badalainil mutajanisain min ghairi an yuqabila hadhihi ziyadata iwadun. Riba dalam penjelasan ulama kita adalah pertambahan tatkala menukar dua barang yang sejenis dan barang ini barang ribawi. Pertambahan di dalam menukar dua barang ribawi yang sejenis, padahal pertambahan ini min ghairi iwadin, tidak ada yang menyeimbanginya. Ya. Tasadi ida contoh
supaya jelas. Lamun tiang nyinggak kepeng, saya minjem uang dari Pak Guru ini. Tiang nyinggak kepeng Pak Guru 1 juta. Kemudian saya balikkan 1 juta, seimbang kini? Seimbang. Tiang nyinggak 1 juta, kemudian baliknya 1 juta, seimbang dia. Minjem 1 juta, balik 1 juta, seimbang. Ya pada beratnya 1 juta 1 juta. Tapi sekarang saya minjem uang dari Pak Guru 1 juta, kemudian saya balikkan 1.500.000. Nah, lebihnya yang 500 ini apa yang menyeimbanginya? Lebihnya ini apa yang menyeimbanginya? Tiang nyinggak 1 juta, ternyata tiang balikkan 1 juta lebih 500. Si 500 ini apa penyeimbangnya? Paham ide ini? Itu riba. Riba itu pertambahan di dalam tukar menukar, ya, atau di dalam transaksi yang mana pertambahannya ini tidak ada iwat, tidak ada penyeimbangnya. Paham itu Pak Guru? Baik. Contoh beras super kanca beras raskin. Beras super ini beras yang bagus nih. Nah, Pak Guru punya beras super, saya punya beras raskin. Saya ingin sekali makan beras super ini. Ngene Pak Guru. Pak Guru punya beras super 1 kilo, saya punya beras raskin 2 kilo. Tukar menukar. Beras supernya 1 kilo, ini beras raskinnya 2 kilo. Boleh atau tidak? Tidak boleh, riba ini. Nanti kita akan bahas. Apa penyeimbangnya yang 2 kilo ini? Pak Guru punyanya 1 kilo, saya punyanya berapa? 1 kilo, 2 kilo. Yang lebihnya 1 kilo ini apa penyeimbangnya? Nah, itu riba. Jadi intinya riba ini pertambahan di dalam tukar menukar 2 barang riba yang sejenis, di mana pertambahan ini tidak ada penyeimbangnya, tidak ada yang digunakan menandinginya. Baik. Itu makna riba. Sekarang hukum riba. Ar-riba muharramun. Riba ini haram. Selaku kita paham, riba ini haram. Wa huwa minal kabairi bil ittifaq. Dan sepakat ulama riba ini dosa besar. Di antara dalil yang menunjukkan besarnya dosa riba, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba kalau kalian betul-betul beriman. Da jauh ang selapu sisa riba lamun da tetu-tetu beriman. Apa kata Allah? Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih, umumkanlah peperangan melawan Allah dan Rasulnya. Jemaah sekalian,
Dalam tafsir Imam Qurtubi disebutkan ada seorang laki-laki mantan pecandu minuman keras, pemabuk luar biasa, cuman dia bertaubat. Pada satu hari laki-laki ini dia bersumpah. Apa kata dia? Imraati talik, istriku terceraikan, seninakku terceraikan. In kana yadkhulu jawfa bani Adam asyarru minal khamr. Istriku terceraikan kalau ada dosa yang lebih buruk daripada minum khamr. Itu kata dia. Lamun arak dosa si lebih buruk daripada minum khamr, maka istri saya terceraikan. Jerak tiang kanca seninak tiang. Kalau ada dosa yang lebih buruk daripada, karena menurut dia tidak ada dosa yang lebih buruk daripada minum khamr. Kalau ada, istri saya terceraikan. Berarti kalau tidak ada, terceraikan atau tidak? Terceraikan atau tidak? Tidak. Ya. Ya bahaya sumpahnya ini. Kata dia, demi Allah, lamun ternyata arak dosa si lebih belik daripada minum khamr, istri saya terceraikan. Kalau ada. Allahumma sayyiban nafi'an. Iya. Berarti kalau tidak ada, cerai atau tidak? Setelah dia mengucapkan sumpah ini, nyesel dia. Datang dia ke Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Apa kata dia? Wahai Imam, ngumbe tadahnya istri saya ini terceraikan atau tidak ini? Kata Imam Malik, irji' hatta anzura fi mas'alatik. Pulanglah, saya ingin pelajari dulu kasusmu ini. Ya Allah. Nah, Imam Malik ini ndik langsung berjawab. Ulik dulu, jemaah tulak Malik, saya butuh mempelajari kasus ini. Besoknya datang dia, ngumbe Imam, bagaimana istri saya terceraikan atau tidak? Kata Imam Malik, irji' hatta anzura fi mas'alatik. Belum, pulang dulu, saya masih sedang mempelajari kasus ini. Ya. Hari yang ketiga datang dia. Apa kata Imam Malik? Imra'atuka talik. Mohon maaf, istrimu terceraikan. Berarti arak si lebih buruk dari khamr atau tidak? Ada. Karena dia bersumpah, lamun arak dosa si lebih buruk ketimbang minum khamr, seninak saya terceraikan, kata dia. Kalau ada. Karena menurut dia tidak ada, sebab dia pecandu minuman keras dulunya. Imam Malik mengatakan, istrimu terceraikan. Berarti ada. Kenapa? Inni tasaffahtu kitab Allah wa sunnata nabiyyih. Aku sudah membuka Al-Quran dari awal sampai akhir. Selaput lembaran Al-Quran ini saya buka, pelajari. Falam ara syai'an asyarra minar riba. Ternyata tidak ada dosa selain syirik yang lebih parah daripada riba. Kenapa? Lianna Allah adzina fihi bil harbi. Karena Allah mengumumkan peperangan bagi orang yang melakukannya. Memohon maaf, cerai dah kanca senina dah, kata Imam Malik. Cerai dah. Talak dah kanca senina dah. Karena ternyata ada yang lebih buruk daripada minum khamr. Allah dalam Al-Quran tidak pernah mengatakan siapa yang tidak berhenti minum khamr maka Allah umumkan peperangan melawan. Tidak, cuman riba saja. Nah, ini menunjukkan besarnya dosa riba ini.
Kemudian juga jemaah sekalian, di antara dalil yang menunjukkan dosa riba, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-riba 73 baban wa fi riwayatin huban." Riba itu 73 pintu. Dalam riwayat si lain 73 dosa. Ya, bertingkat-tingkat dosa riba ini. Berapa banyak tingkatannya? 73, 73. Bertingkat-tingkat. Aisaruha mithlu an yankihar rajulu ummah. Tingkatan dosa riba yang paling ringan, mithlu an yankihar rajulu ummah, seperti seorang laki-laki berzina dengan ibu kandungnya. La ilaha illallah. Ini si paling belik atau si paling ringan? Paling ringan. Si paling ringan. Ya. Dosa riba 73, bertingkat-tingkat. Aisaruha, yang paling ringan, mithlu an yankihar rajulu ummah, seperti seorang laki-laki zina dengan ibu kandungnya. Luar biasanya jemaah sekalian, Nabi tidak mengatakan seperti laki-laki berzina. Tidak. Karena zina ini bertingkat-tingkat juga. Sama tidak? Zina dengan wanita yang tidak dikenal dengan zina dengan ibu kandung, jelas beda. Ngombe ongkat masyarakat seandainya ada anak zina dengan ibu kandungnya, aib luar biasa. Ya, subhanallah. Ternyata itu dosa riba si paling belik atau si paling ringan? Paling ringan. Lihat dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dirhamu riban, 1 dirham dari harta riba, 1 dirham. Tiang tidak tahu pastinya 1 dirham ini, cuman tadi coba tiang cari 1 dirham berapa rupiah. Ada yang mengatakan sekarang ini, hari ini, 1 dirham itu sekitar 4.275 rupiah. 4.000, dekna sampai 5.000 hari ini. Ya beda-beda, 1 dirham ini hari ini, hari besok beda-beda. Ya pada marak emas, ya, tergantung penukaran. Tiang lihat tadi 1 dirham harganya sekitar 4.275 rupiah. Dekna sampai 5.000. Nabi SAW mengatakan 1 dirham kurang dari 5.000 dari harta riba, ya'kuluhur rajul, yang dimakan oleh seseorang, wa huwa ya'lam, padahal dia tahu, asyaddu min 36 zanyatan, dosanya lebih besar daripada berzina 36 kali. La ilaha illallah. 5.000 kurang, lebih besar daripada berzina 36 kali. Maka apa yang kita pertahankan dari riba ini? Ngene lalu beli dosana, apa yang kita pertahankan? Ya, diperangi oleh Allah. Dosa paling ringan seperti berzina dengan ibu kandung. Kemudian di antara dosanya juga kurang dari 5.000 rupiah dari riba ini. Dosanya seperti berapa? Zina berapa kali? 36 kali. Cuman jamaah sekalian, ulama mengatakan ada dampak agama dan ada dampak sosial. Ya. Dosa riba si paling ringan seperti zina dengan ibu kandung sendiri. Lagu secara sosial, secara masyarakat, mbesi lebih parah zina dengan ibu kandung sendiri. Lamun arak dengan berzina dengan ibu kandung sendiri, sang sekampung segubuk ribut. Tapi kalau ada orang riba sampai 100 juta, sepi. Ini dampak sosial ini. Padahal kalau dampak agama, ya jauh riba ini. Sama seperti perkataan Imam Ibnul Qayyim.
Di dalam muqaddimah kitab beliau Kitabus Shalah, apa kata Imam Ibnul Qayyim? Meninggalkan salat wajib, sepakat ulama besar dosanya lebih besar ketimbang membunuh, lebih besar ketimbang berzina, lebih besar ketimbang minum khamr, lebih besar ketimbang merampok. Dosa ninggalang salat si wajib 5 waktu ini. Dosanya lebih besar daripada membunuh, dosanya lebih besar daripada merampok, dosanya lebih besar daripada berzina. Ya. Itu dampak agama. Lagu dampak sosial besi lebih beli jelas membunuh. Ada dengan nyemati segubuk ribut, lagu anak dek salat sepi. Ya. Ini dampak sosial. Yang kita bicarakan di sini dampak agama. Ya. Namun dampak sosial jadi tabau miak jadi ukuran. Riba lebih besar daripada zina dengan ibu kandung, dampak sosial jadi tetap zina dengan ibu kandung lebih besar. Ya. Baik. Kemudian jamaah sekalian, sebelum kita masuk kepada contoh riba, nanti kita semakin yakin untuk meninggalkan riba ini. Riba itu disebutkan oleh para ulama memiliki 5 hukuman. Riba 5 hukuman. Si pertama hukuman di dunia, si kedua hukuman di alam barzakh dalam kubur, si ketelu hukuman tatkala dibangkitkan dari kubur, si keempat hukuman di padang mahsyar, dan yang kelima hukuman setelah hisab, setelah pemeriksaan amal perbuatan. Adapun si pertama hukuman di dunia, di antara hukuman di dunia dari dosa riba adalah mahkul barakah. Allah hancurkan keberkahan dari harta riba. Yang ngumbe-ngumbe duitna yang kita dapatkan dari riba ndik negen berkah, Allah hancurkan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, yamhaqullahu riba, Allah menghancurkan harta riba, maksudnya keberkahannya. Bisa juga hartanya yang Allah hancurkan, bisa. Sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mengatakan, yamhaqur riba, Allah menghancurkan riba maksudnya yudhibuhu imma bi an yudhibahu bil kulliyah min yadi sahibi, dengan cara Allah rusak harta tersebut, Allah hilangkan harta tersebut. Ya, ini pernah tiang sampaikan beberapa kali, tiang dengarkan dari ustadz kita, Ustadz Abu Abbas Sufyan Saladin. Beliau menceritakan ada salah seorang jamaah. Jamaah ini sebelum mengenal sunnah, ia girang beriba. Kata dia, banyak uang yang saya dapat dari harta riba ini banyak. Cuman anak saya begiliran sakit. Dia punya beberapa anak. Dapat harta riba, anaknya ini sakit, lalu berobat ke dokter, ternyata biayanya besar. Setelah sehat anaknya ini, anak kedua sakit, lalu malik timpa dokter, berobat besar biayanya. Sehat anak kedua, malik anak ketelu sakit, lalu berobat timpa dokter, besar biayanya. Gitu terus. Itu terus. Betul banyak yang saya dapat dari harta riba ini lagu sugulnya dah duit. Gara-gara anak ini ya begiliran marah dengan bejadwal no. Iya. Alhamdulillah setelah saya mengenal dakwah sunnah, kata dia, saya pun tahu ternyata riba itu haram, saya pun meninggalkannya.
Dan alhamdulillah sekarang anak saya sangat dan sangat jarang sakit. Sangat jarang. Jadi ini cara Allah menghancurkan riba itu. Allah hilangkan dia. Entah dengan Allah turunkan penyakit. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ma aktsara ahadun minar riba, tidaklah seseorang menumpuk harta dari riba illa kana akibatu amrihi ilal qillah, kecuali ujung-ujungnya akan sedikit hartanya itu, berkurang terus. Atau yang Allah hilangkan adalah keberkahannya. Bagaimana bentuk hilang keberkahan? Yaitu sulit dia beribadah pakai harta riba. Yang dia dapat dari harta riba 500 juta. Lagu arak dengan ngendeng sedekah, ya berat sugul si 50.000 ini. Padahal kalau keluar yang 50.000 itu berpengaruh tidak sama hartanya 500 juta? Enggak. Sekedar 50.000, tabungannya 500 juta, tidak ada pengaruhnya, tapi berat. Kenapa? Berkahnya tidak ada. Berkahnya tidak ada. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin dia mengatakan, siapa yang kenyang dengan harta yang haram, badannya akan malas beribadah, mau ataupun tidak mau, pasti malas. Berat badannya ini ibadah, berat kalau kenyang dengan harta yang haram. Sya'a am aba, dia mau ataupun tidak mau tetap berat badannya ini. Gara-gara apa? Penuh dengan harta yang haram. Iya. Baik. Ini hukuman si pertama di dunia. Allah hancurkan harta riba. Baik Allah hancurkan langsung atau keberkahannya. Hukuman si kedua di dalam kubur. Di dalam kubur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang berenang di sebuah sungai yang airnya itu darah. Sopok dengan mama yang ngatang lek koko ini airnya darah. Dia berusaha berenang untuk sampai ke tepi sungai. Lagu setiap kali sampai ke tepi sungai, di tepi sungai itu sudah ada laki-laki siap pakai batu melempar mulutnya, tulak malik ke tengah. Setelah itu tulak dia lagi ke samping, ke pinggir. Setiap kali sampai pinggir dilempar mulutnya pakai batu. Begitu seterusnya dalam hadis Imam Bukhari. Maka Nabi SAW berketuan oleh malaikat Jibril dan Mikail yang menemani beliau saat itu. Siapa itu? Faqala, mereka mengatakan, alladzi ra'aitahu fin nahar akilur riba, yang engkau lihat di sungai, berenang di sungai darah itu adalah pemakan riba. Ulama mengatakan ini siksa di dalam kubur. Ya. Dendek kita berketuan ngena, berarti arak kokok di dalam kubur. Dendek kita bicara alam barzakh ini, ya lain cerita. Ya, ya lain cerita alam barzakh ini. Baik. Kita perlu bicara alam barzakh. Bahkan alam mimpi pun beda. Seandainya mami bapak ini, Pak Guru, seandainya Pak Guru tidur di samping tiang, tidur, misalkan, lah, mai ruang tidur Pak Guru ini, tapi ternyata di dalam tidur Pak Guru mimpi terbakar, misalkan, mohon maaf Pak Guru, mimpi terbakar, atau mimpi dikejar oleh harimau. Bangun-bangun Pak Guru mengatakan, Ustaz, la ilaha illallah, saya tadi mimpi dikejar oleh harimau. Tidak ada hak bagi saya mengatakan, dek tiang percaya Pak Guru, kan tenang dah tinduk. Masa dah mimpi dikejar oleh harimau? Ida tinduk tenang gati, bahkan di dasar rusik. Enggak percaya saya. Tidak bisa saya mengatakan seperti itu. Kenapa? Dunia ente beda. Saya dunia nyata, Pak Guru dunia mimpi. Bapak lagi alam barzakh. Beda lagi nih.
Alam barzakh beda ini. Jadi Dede udah sampai berpikir berarti arak koko dalam ini alam barzakh ini. Baik. Hukuman yang ketiga, ada 5 hukuman. Hukuman yang ketiga, al-uqubatu indal ba'thi minal kubur. Hukuman tatkala dibangkitkan dari kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ya'kuluna riba. Orang-orang yang memakan riba, la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Tidak akan bangun dari kuburnya kecuali seperti orang yang kerasukan gila. Sampai dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, akilur riba, pemakan riba li dunia, yub'atsu yaumal qiyamah, akan dibangkitkan pada hari kiamat majnunan, dalam keadaan gila jogang, yukhnak, dan sambil dia mencekik lehernya. Ya. Kanilah gati ta selapu manusia kita itu marak dengan jogang no, kemudian mencekik leher. Ulama mengatakan, kenapa orang yang riba itu bangkitnya seperti orang gila, bangkitnya seperti orang jogang? Dikatakan oleh Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Karena di dunia ketika mencari harta itu seperti orang gila, dia tidak pikir halal haram. Yang penting dapat, mara angkun dengan jogang no, mara angkun dengan gila no. Yang penting dapat, masalah riba urusan nanti. Yang penting dapat. Gila dia mencari harta di dunia, maka Allah bangkitkan dia seperti orang gila pada hari kiamat. Al-jaza' min jinsil amal. Hukuman si keempat, al-uqubatu fil mahsyar, hukuman di padang mahsyar. Apa hukumannya di padang mahsyar? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mau berhenti dari riba, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, umumkan peperangan melawan Allah dan Rasulnya. Itu di padang mahsyar, kata para ulama. Ya, di padang mahsyar. Lawan di padang mahsyar gin arak pengumumannya mengatakan, yuqalu yaumal qiyamah li akilir riba, siapa yang dulu memakan riba di dunia, khudh silahaka lil harbi, sekarang cari pedang kalian, mari kita berperang, kata Allah di padang mahsyar. Waliyadzubillah. Ya. Terakhir, hukuman setelah hisab, setelah pemeriksaan amal. Wahia asyadduha, dan ini hukuman yang paling keras, yaitu naru jahannam, neraka jahannam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, siapa yang pernah melakukan riba kemudian datang peringatan Allah, fantaha, kemudian dia berhenti taubat, falahu ma salafa wa amruhu ilallah, maka baginya apa yang telah dia dapatkan. Sehingga sebagian ulama mengatakan, menurut sebagian ulama berdasarkan ayat ini, kalau ada orang melakukan riba karena belum tahu hukumnya, riba sampai dia dapat hasil riba 500 juta, setelah dapat 500 juta baru dia tahu riba itu haram, maka yang 500 juta itu untuk dia sudah, gak perlu dia keluarkan menurut sebagian ulama. Kenapa? Karena Allah mengatakan fantaha, saat dia tahu hukumnya dia berhenti, falahu ma salab, baginya apa yang telah lalu. Ya. Dan ini yang dikuatkan oleh ustadz kita, Ustadz Dr. Firanda hafizahullah. Beliau mengatakan, siapa yang bertaubat dari riba, dulu dia melakukan riba karena tidak tahu, setelah tahu dia taubat, maka yang dia dapat dulu itu untuk dia sudah. Yang penting dia taubat sekarang. Ya. Ini menurut sebagian ulama, dan ini pendapat dikuatkan oleh Ustaz kita, Ustaz Dr. Firanda hafizahullah. Kemudian, wa man ada, siapa yang tetap kembali melakukan riba, sudah tahu hukumnya tetap balik,
faulaika ashabun nar, merekalah penduduk neraka, hum fiha khalidun, kekal dalam neraka. Nah itu dia jemaah sekalian 5 hukuman riba. Si pertama limbe di dunia, berkahnya Allah hancurkan. Si kedua dalam kubur ngatang lek kokok darah. Si ketelu tatkala bangkit mara angkun dengan jogang gila. Si keempat lek padang mahsyar. Apa hukuman lek padang mahsyar? Perang melawan Allah. Yang terakhir adalah hukuman setelah hisab, yaitu neraka. Itu dia muqaddimah, pendahuluan tentang riba. Nah, pendahuluan ini masih Bapak? Baik. Tadi tiang mulai jam 4.15. Ini masih jam 5 kurang 10 menit. Ya, masih 10 menit kah? Baik. Cukup banget nanti jam 5. Sekarang kita masuk ke dalam anwa'ur riba, di antara jenis-jenis riba. Ini sih penting. Ya. Secara umum jamaah sekalian, riba ini ada 2. Si pertama namanya riba fadl. Riba apa? Fadl. Riba fadl. Si kedua riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Si pertama riba fadl, si kedua riba nasi'ah. Si pertama dulu riba fadl ini. Ya. Mudah-mudahan di berat lalu nanti pembahasan riba fadl ini. Riba fadl ini jamaah sekalian, kalau kita ingin mempelajari riba fadl, perlu kita tahu benda-benda yang bisa dimasuki oleh riba. Ada 6 benda yang Nabi SAW sebutkan. Pira benda? 6. Lagu si 6 ini nanti bisa disamakan dengan benda yang lain. Kita sebut dulu yang 6 ini. Si pertama emas. Emas, dah ingat ya, emas. Si kedua perak. Si ketelu gandum. Gandum bagus. Gandum bagus. Si keempat gandum kurang bagus. Ya. Si kelima kurma. Si keenam milhun, garam, sia. Baik. Coba si pertama apa? Emas. Si kedua perak. Si ketelu gandum bagus, syair, gandum bagus. Ya, pada marak si berukno beras super, beras raskit, gandum bagus. Baik. Si keempat gandum kurang bagus, biasa-biasa kualitasnya. Si kelima kurma. Si keenam garam, sia. Nah, berarti ngombe beras. Nabi tidak nyebut beras ini soalnya. Ya, ngombe beras. Ngombe kepeng rupiah. Nabi tidak nyebut rupiah, yang beliau sebut az-zahab bil-zahab, emas, wal fiddah bil-fiddah, perak. Emas, rupiah tidak disebut. Ngombe tadahnya ini. Nah, makanya tiang katakan 6 yang disebut oleh Nabi SAW, lagu si 6 ini yang merembet ke yang lain. Baik. Wah, ngapal deh si 6 no? Emas, perak, gandum bagus, gandum kurang bagus, kurma, sia. Garam, sia. Baik. Jamaah sekalian, ulama mengatakan apa sebabnya yang 6 ini sehingga disebut al-amwal ar-ribawiyah, barang riba.
Si 6 ini disebut oleh ulama dengan sebutan barang riba. Apa sebabnya? Nah, kalau pelungguh sudah tahu sebabnya, baru tahu juga apa benda-benda yang ikut seperti yang 6 ini. Ternyata pendapat yang paling kuat sebabnya itu 2. Yang 6 ini. Sebab si pertama, alat tukar. Simbeno alat tukar emas dan perak. Di zaman Nabi SAW ada namanya uang emas, yaitu apa? Dinar. Di zaman Nabi SAW ada uang perak namanya apa? Dirham. Berarti emas dan perak ini kenapa jadi barang riba? Alat tukar. Maka berarti semua uang bisa dimasuki oleh riba. Nah, ini dia. Selapu uang bisa dimasuki oleh riba. Rupiah bisa tidak? Alat tukar. Ya pada sebabnya. Dolar bisa. Real bisa. Nah, ini dia. Betul Nabi tidak menyebutkan rupiah, tetapi beliau menyebutkan alat tukar emas dan perak. Li zaman itu alat tukarnya emas dan perak. Emas, dinar, perak, dirham. Berarti indik narak celah tuh Pak Guru. Ya. Urung tak mau celah ini. Sedangkan yang keempat ini, yang keempat, gandum bagus, gandum kurang bagus, kurma sia. Apa sebabnya yang 4 ini? Ulama mengatakan sebabnya itu al-iqtiyat wal-iddikhar. Makanan pokok dan bisa disimpan lama. Makanan pokok dan bisa disimpan lama. Berarti selaput makanan pokok yang bisa disimpan lama sama hukumnya. Allahumma shalli wa sallim. Baik. Bau dan dengar suara tiang? Jangan tambahkan sedikit saja. Berarti selaput makanan pokok yang bisa disimpan lama, berarti dia juga termasuk barang riba. Sehingga beras bisa Pak Guru. Jagung bisa tidak? Bisa. Sebagian tempat makanan pokoknya jagung. Bisa. Baik. Pertanyaannya, bagaimana terjadinya riba di 6 barang ini? Bagaimana? Si pertama, kalau barangnya sejenis dan sifatnya sama. Yang ulangi, kalau barang itu sejenis dan sifatnya sama, sebabnya sama, maka kalau ingin ditukar harus sama jumlahnya dan harus serah terima langsung. Paham tidak? Yang ulangi, lamun barang no sejenis, si kedua sebabnya sama. Sebab tadi itu ada alat tukar, ada makanan pokok bisa disimpan. Barang no sejenis, sebabnya sama, maka 2 kewajiban pelungguh kalau ingin tukar menukar. Si pertama jumlahnya harus sama, si kedua serah terima langsung. Meh begitu. Contoh, tukar beras kanca beras. Jenisnya sama tidak? Sama. Sebabnya sama tidak? Sama. Sama-sama makanan pokok bisa disimpan. Maka harus sama jumlahnya dan harus serah terima langsung. Tidak perlu melihat kualitas, tidak perlu. Yang Kak, beras raskin sekilo, beras super juga harus sekilo. Ustaz, kan ini super, ini raskin, lamun dek dah mele dek tukar. Dek tukar, lamun dek dah mele.
Lamun dah keberatan, ini kan kita super ini raskin, karena harus pada sekilo. Lamun dia dah milik dendek tuker. Jual raskin ini dulu, hasil jualnya pakai beli yang super. Lamun jenisnya pada, sebabnya pada dua kewajiban dah, sama jumlah dan sama serah terimanya bareng. Paham itu? Biasanya di dekat-dekat lebaran banyak jasa tuker kepeng sebagai THR. Itara kepeng ta 100.000, ada yang nawarin, mau tidak bapak nuker dengan pecahan 10-10? Kepeng ta 100.000, tetapi pecahan 10 yang kita dapat 9. Riba itu tidak? Riba. Kenapa? Jenisnya sama-sama rupiah, sebabnya sama-sama alat tukar, maka jumlahnya harus sama dan serah terima langsung. Baik. Paham tidak? Misalkan tiang, ingat jumlahnya sama, serah terima. Misalkan tiang punya uang 100.000 selembar, tiang mau tuker dengan Pak Guru 50-50. Pak Guru, ada tanukar kepeng ke 50-50, ini 100 ini. Pak Guru bilang ada. Mbak kepeng dah Ustaz. Diterima oleh Pak Guru. Kemudian Pak Guru setelah terima, astagfirullah, dek balik ya Ustaz, sekat-sekat no, dah tunggu semendak deh. Pergi Pak Guru ke rumah ngambil, riba. Meskipun sama. Kenapa? Tidak serah terima langsung. Hati-hati nih. Hati-hati nih. Dua kewajiban dah sama dan serah terima langsung. Paham ini? Ya luwe ini, hati-hati, riba dosanya lebih besar daripada berzina dengan ibu kandung. Ya. Sekedar Pak Guru mengatakan tunggu semendak Ustaz deh, tiang bitang dari balik. Sekedar itu 3 menit Pak Guru, 3 menitnya itu membuat dia riba itu. Lamun dah milih, Pak Guru katakan kepada tiang, Ustaz anti kepeng dah dulu. Saya ambilkan dulu uang itu yang seket-seket itu. Saya pulang ambil. Setelah pulang, mahmeh harus. Ya dan biadin serah terima langsung. Mahmehnya itu harus. Jelas ini? Baik. Baik. Kalau jenisnya sama dan sebabnya. Jenisnya tadi rupiah dengan rupiah sama, sebabnya sama-sama alat tukar. Beras dengan beras sama, sebabnya juga sama-sama makanan pokok dan bisa disimpan. Baik. Wah lebih jam tiang ini. Ya. Wah lebih kita ini ya. Jamaah sudah capek kayaknya nih jamaah kita. Ya. Wallahu taala a'lam wa alam. Masih ada kering 2 hukum ini. Ya. 2 hukum, masih hukum pertama doang. Ya. Wallahu taala a'la wa alam. Bayya julukah? Ya. Ya juluk tabahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya, tiang yang maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.